jangan lupa subscribe ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya akan membuat jurnal umum, yaitu cara membuat jurnal umum. Sebagai contohnya di sini itu Bapak Anton membuka perusahaan bengkel motor. Nah, yang akan didirikan pada bulan Maret 2020. Jadi, membuat jurnalnya jurnal umum per 30 Maret 2020 yang artinya tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret. Cuman dicatat di jurnal umumnya jurnal per 30 Maret 2020. Oke. Nah, ceritanya di sini Pak Anton memberi nama bengkel motornya itu Anton Motor. Oke, langsung ke transaksi ya. Nah, di tanggal 1 Maret Tuan Anton memberikan bengkel motor dengan nama Anton Motor dan Tuan Anton menyetorkan uang pribadinya untuk perusahaannya sebesar 15 juta. Nah, Tuan Anton otomatis kan mau buka usaha, memodalkan uangnya, punya modal. Jadi, uangnya disetorkan ke kas perusahaan sebesar 15 juta. Nah, di jurnalnya ditulisnya di sini di jurnal ada tanggal, nama akun, debit dan kredit. Ini itu ya. Apa ya namanya? Ini formulanya jurnal. Jadi ditulis di jurnalnya 1 Maret, di tanggal 1 Maret kasnya 15 juta di debit dan modal Tuan Anton 15 juta di kredit karena dikeluarkan. Intinya perumpamaannya itu debit itu kita, kredit itu orang lain. Otomatis di kas perusahaan udah ada duit 15 juta dari Pak Anton. Nah, modal Tuan Pak Antonnya dikreditin 15 juta, udah dikeluarin ya. Oke, paham teman-teman? Oke, kalau paham lanjut ke transaksi berikutnya ya. Di transaksi berikutnya itu tanggal 4 Maret perusahaan meminjam uang di Bank BRI untuk menambah modal usahanya sebesar atau Rp 10 juta. Nah, Tuan Anton ingin menambahkan modalnya untuk usahanya biar modalnya cukup untuk buka usaha bengkel motor. Tuan Anton meminjam uang di Bank BRI sebesar 10 juta. Ceritanya begitu. Nah, dicatat di transaksi jurnal umumnya 4 Maret kasnya di debit dapat 10 juta dan di kreditnya hutang Bank BRI di kredit 10 juta. Intinya Tuan Anton hutang di kredit 10 juta. Nah, mendapatkan uang 10 juta di kas perusahaan. Intinya Tuan Anton berhutang pada kreditor, yaitu pada orang lain, yaitu pada Bank BRI. Karena orang lain, hutangnya pada orang lain, jadi posisi di nama akunnya hutang Bank BRI, di
agak ke kanan sedikit ya, dipisahin karena posisinya di kredit. Nah, kita debitnya kan mendapat uang 10 juta dari hutang, jadi kasnya bertambah 10 juta. Oke, paham teman-teman? Kalau paham, kita lanjut di transaksi berikutnya, yaitu tanggal 6 Maret Anton Motor membeli perlengkapan bengkel sebesar atau Rp 3 juta. Tanggal 6 Maret Pak Anton atau Anton Motor, perusahaannya itu bengkel, membeli perlengkapan yaitu 3 juta. Jadi gampang teman-teman, di jurnal umumnya tanggal 6 Maret nama akun perlengkapan di posisi debit. Nah, perusahaan atau Tuan Anton kan, bengkelnya Tuan Anton tadi kan beli perlengkapan, mempunyai perlengkapan di debitnya 3 juta kita karena habis membeli. Nah, karena habis membeli apa? Mengeluarkan uang, karena mau membeli pasti mengeluarkan uang. Jadi kasnya mengeluarkan uang posisi kredit. Nah, kasnya di posisi kredit 3 juta karena mengeluarkan uang untuk orang lain, kredit kan orang lain. Nah, 3 juta. Nah, kita atau perusahaan mempunyai perlengkapan 3 juta debitnya. Ya, perumpamannya seperti itu. Ya, paham teman-teman sampai sini? Ya, kalau udah paham, kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Anton mengambil uang kas perusahaan sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi atau berlibur keluarga. Nah, di sini teman-teman, pada tanggal 9 Maret, Tuan Anton yang pemilik bengkel motor atau pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaannya senilai 2 juta untuk keperluan, bukan keperluan usahanya tapi untuk keperluan pribadi, yaitu berlibur dengan keluarga gitu. Jadi ini akan mengurangi modal, nanti ada di perubahan modal, nanti di video berikutnya saya terangin di perubahan modal. Jadi tanggal 9 brief Tuan Anton, jadi di nama akuntansi itu kalau pengambilan pribadi itu namanya brief Tuan Anton gitu. Brief Tuan Anton didebit 2 juta karena ini uangnya Pak Anton diambil pribadi gitu. Nah, kas perusahaan mengeluarkan uang untuk Pak Anton Rp 2 juta untuk kredit untuk orang lain, karena 2 juta ini nanti buat beli tiket bus, buat makan, buat minum, ya begitulah. Intinya kas perusahaan mengeluarkan uang untuk Pak Anton gitu. Oke, sekarang lanjut ke transaksi berikutnya ya. Nah, di transaksi berikutnya tanggal 12 Maret Tuan Anton membeli perlengkapan di toko Jaya sebesar atau Rp 10 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang satu yaitu 15 macam alat-alat kunci motor sebesar 4 juta. Yang kedua, 15 macam oli motor sebesar 2 juta. Nah, yang ketiga, membeli kompresor sebesar 2 juta. Nah, yang keempat, membeli suku cadang spare part sebesar 2 juta. Jadi kalau di total itu 10 juta. Jadi kalau mau dipindahkan untuk mencatat di jurnal umum itu, kalau transaksi yang sedemikian rupa dijumlahkan biar ringkas gitu ya. Jadi intinya di transaksi tanggal 12 Maret Tuan Anton membeli perlengkapan di toko Jaya
semuanya 10 juta tapi secara kredit, yaitu berarti perusahaan Pak Anton hutang pada Toko Jaya karena secara kredit. Nah, di jurnal umumnya tanggal 12 Maret perlengkapan diterbit 10 juta karena kita udah beli, jadi mendapat perlengkapan. Kan debit kita mendapat 10 juta perlengkapan. Ya, perlengkapan sebesar 10 juta. Nah, di kreditnya karena tadi di soalnya atau di catatan transaksinya itu secara kredit belum dibayar, berarti di kreditnya dicatatnya hutang usaha, di kredit 10 juta, sama aja mengeluarkan uang, harusnya kas karena ini bukan dari uang perusahaan, dan perusahaan hutang dapat kredit, jadi tulisannya bukan kas tapi hutang usaha yang akan dibayar. Itu nanti ada di video berikutnya, ada hutang usaha di kredit 10 juta. Oke, sekarang menuju ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Maret Anton Motor menerima pendapatan dari jasa otomotif sebesar 8 juta dari konsumen. Jadi pada tanggal 15 Maret bengkel Anton Motor menerima pendapatan dari jasa otomotif sebesar 8 juta. Nah, dicatat di jurnal umumnya kasnya mendapat 8 juta di debit, dan pendapatan jasa di posisi kredit 8 juta karena pendapatan jasa dari orang lain, jadi 8 juta di kredit. Nah, kas perusahaan bertambah di debit 8 juta. Oke, lanjut ya. Transaksi berikutnya itu tanggal 17. Di sini transaksi tanggal 17 Maret, Tuan Anton membayar sebagian hutang pada Toko Jaya sebesar 4 juta dari atau untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret lalu. Nah, yang pas kredit ya Pak Anton menyicil hutangnya 4 juta. Oke, di jurnal umumnya ditulisnya tanggal 17 Maret hutang usaha di posisi debit 4 juta, bahwa berarti ini tuh perumpamannya tuh menyampaikan bahwa debit kita itu sudah membayar beban hutang 4 juta atau menyicil gitu. Nah, di kasnya, kas perusahaan mengeluarkan uang untuk bayar hutang 4 juta ke kredit ke orang lain karena mengeluarkan uang, jadi posisi di kredit. Oke, transaksi selanjutnya di tanggal 25. Nah, tanggal 25 Maret Tuan Anton membayar gaji 2 karyawannya sebesar 3 juta. Nah, ditulis di jurnal umumnya tanggal 25 Maret, nama akunnya beban gaji, yaitu di debit 3 juta, dan kasnya mengeluarkan uang 3 juta di posisi kredit karena kas perusahaan mengeluarkan uang, jadi posisinya di kredit. Oke, lanjut ya, transaksi berikutnya tanggal 26 Maret. Di sini transaksi tertulis tanggal 26 Maret Pak Anton Motor atau bengkel Anton Motor melakukan jasa perbaikan motor sebesar Rp 4 juta dan akan dibayarnya pada bulan depan. Maksud dari catatan transaksi ini, Pak Anton sudah menservis jasa otomotif itu mendapatkan jasa sebesar 4 juta, tapi konsumen
membayarnya di bulan berikutnya. Jadi perusahaan mempunyai piutang pada konsumen yang nantinya harus ditagih. Jadi kita punya pendapatan tapi belum menerima uangnya gitu. Menerima uangnya itu nanti bulan depan, sama aja dihitungnya mempunyai pendapatan. Ditulis di jurnal umumnya tanggal 26 Maret, nama akunnya piutang usaha, di debit itu 4 juta karena mendapat pendapatan, cuman uangnya belum diterima, tapi tetap kalau di jurnal umum ditulis pendapatan gitu. Nah, piutang usahanya di debit 4 juta, nanti ditagih gitu. Nah, pendapatan jasa posisi di kredit karena pendapatan jasanya dapat dari orang lain, dapat dari kreditor gitu kan. Jadi posisi kredit 4 juta. Oke, lanjut transaksi ya, tanggal 27. Nah, tanggal 27 Maret, perlengkapan bengkel yang sudah dipakai ternyata sebesar 3 juta. Nah, di sini sudah diketahui bahwa perlengkapan yang sudah dipakai atau terpakai dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Maret itu sebesar 3 juta. Nah, ditulis di jurnal umumnya itu tanggal 27 Maret, nama akun beban perlengkapan di debit 3 juta karena udah dipakai sendiri ya buat pengoperasian perusahaannya gitu. Nah, perlengkapan keluar ke kredit karena kan buat nyervis orang lain, nyervis kredit kan, kredit orang lain gitu. Jadi perlengkapan di posisi kredit 3 juta, nah di debitnya beban perlengkapan 3 juta yang itu udah dipakai, nanti harus diganti lagi, beli lagi gitu nanti di periode berikutnya bulan depan gitu. Oke, menuju ke transaksi berikutnya ya. Ini tanggal 29 Maret, tagihan listrik PLN Pak Anton sebesar 200.000 dan pemakaian air PTAM sebesar 100.000. Maksud di sini catatan transaksi ini di tanggal 29 Pak Anton mempunyai tagihan listrik 200.000 dan tagihan pemakaian air PTHM 100.000. Jadi nanti jurnal umumnya tanggal 29 Maret beban listrik 200.000 dan beban air PTHM 100.000. Berarti kas perusahaan mengeluarkan uang ke kredit ke orang lain gitu 300.000 karena dari jumlah pengeluaran barusan beban listrik sama beban PTHM gitu. Oke, menuju ke transaksi terakhir itu tanggal 31 Maret, Tuan Anton membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk sampai bulan April 2020. Berarti di sini tuh maksudnya itu Pak Anton membayar sewa ruko itu untuk 2 bulan karena kan dia sewa bulan Maret, cuma bulan Maret ini sampai April, berarti Maret sama April, berarti Pak Anton membayar 2 bulan, berarti sebenarnya ini sebulannya 5 juta gitu. Nanti ada di ACP apa jadi ditulis di jurnal umumnya tanggal 31 Maret, nama akun sewa dibayar di muka karena langsung dibayar di muka sampai bulan April 2 bulan, jadi ditulisnya sewa dibayar di muka, dibayar dulu nih sampai tanggal April gitu, besar 10 juta. Nah, kas perusahaan mengeluarkan uang ke orang lain atau ke kredit kan orang lain kan tadi perumpamaannya sebesar 10 juta. Nah, teman-teman, ini jumlah dari total semua transaksi di jurnal ya. Jadi harus balance, di debit 72.300.000
dan dikredit juga harus 72.300.000.